kasih. Ini Beta Hilary Sharon Amwal, dan pada hari ini kita akan melanjutkan kisah yang ditemukan di dalam kitab Rut. Di dalam kitab Rut pasal yang kedua, ayat pertama dan ayat kedua, kita ketemu dengan 3 pribadi, 3 tokoh. Yang pertama, Naomi. Naomi seorang janda yang pulang dari Moab dengan tangan kosong, dengan dirinya merasa pahit dan tangannya hampa. Bersama dengan Ruth, seorang Moab, anak mantunya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi untuk masa depan mereka karena dua-duanya janda, tidak ada suami, tidak ada anak laki-laki yang bisa memperhatikan mereka. Tapi di dalam kisah ini muncullah tokoh yang ketiga, namanya Boaz. Di dalam ayat yang pertama kita diberitahu bahawa Boaz itu kerabat dari keluarga Elimelek. Dan lebih daripada itu, Boaz itu orang kaya raya. Nah, kita akan lihat di dalam pasal kedua ini apa yang terjadi dan bagaimana tokoh seorang seperti Boaz mampu mewujudkan belas kasihan Tuhan kepada Ruth dan juga sebenarnya kepada Naomi. Di dalam ayat yang kedua, kita melihat bahawa Ruth mengambil keputusan untuk memungut butir jelai di ladang yang sedang menguning pada saat itu. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan sudah memberikan satu pertolongan kepada orang asing dan orang miskin dengan perintah yang diberikan di dalam Imamat pasal 19 ayat 9 dan 10 akan saya bacakan. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kamu pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ini perintah yang Tuhan memberikan kepada orang Israel supaya dari hasil panen mereka, walaupun mereka berlimpah-limpah, mereka harus membagikan sebagian kepada orang yang susah, orang yang miskin dan orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Dan karena ayat ini, Ruth mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ini perintah yang ada dan tergantung setiap orang yang memiliki ladang, apakah dia memberikan sesuai dengan perintah itu. Apakah dia terpaksa mengikuti peraturan itu atau dengan segenap hati dia mau membantu orang yang susah. Dan kita melihat di dalam pasal kedua ini bahawa Boaz adalah orang yang hatinya mulia dan dia mau memperhatikan Ruth, seorang Moab, seorang miskin, seorang asing yang sebenarnya tidak harus diperhatikan. Kalau kita melihat di dalam ayat 4, pada waktu Boaz datang ke ladang untuk melihat bagaimana pekerjaannya, dia langsung menyambut para penyabit dan mengatakan, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ini seorang kaya raya, seorang bos. Tetapi pada waktu dia datang, dia tidak memberi petunjuk, dia tidak menegur kesalahan-kesalahan mereka, malah dia menyambut mereka dengan berkat bahawa Tuhan kiranya menyertai mereka. Jadi kita melihat hati Boaz itu sebenarnya hati yang baik. Dia bos yang memperhatikan orang-orang yang ada. Dan kita melihat lebih daripada itu di dalam kisah ini. Pada waktu dia memperhatikan semua yang sedang terjadi, tiba-tiba dia memperhatikan ada orang asing. Dia tidak tahu itu siapa, maka dia tanya kepada bujangnya. Dan bujangnya menjelaskan bahawa orang itu orang Moab yang pulang dengan Naomi. Dan dia merupakan anak mantunya dari
Naomi. Dan dari sana kita melihat bagaimana Boaz mengambil keputusan untuk menolong Ruth. Sebenarnya dia dapat informasi itu dan itu cukup. Tapi kita melihat di dalam ayat 8, dia memanggil Ruth secara khusus. Berarti Ruth bukan orang yang tinggal jauh dan tidak diperhatikan, tapi Boaz memanggil Ruth dan menjelaskan bahawa dia tidak boleh pergi untuk memungut bulir jelai di tempat lain. Tetapi dia boleh memungut bulir jelai di ladangnya Boaz saja. Berarti untuk beberapa minggu yang akan datang, Ruth dan Naomi aman karena ada musim jelai, dan setelah musim jelai ada panen untuk gandum. Dari hasil dari apa yang dikerjakan Ruth, mereka bisa mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Tapi kita melihat lebih daripada itu di dalam ayat 8 juga, Boaz itu memerintahkan pengerja-pengerja laki-laki untuk tidak mengganggu Ruth. Sebenarnya Ruth dalam keadaan bahaya. Dia seorang Moab di tengah-tengah orang Israel. Dia tidak ada orang untuk membela dia. Tetapi Boaz memerintahkan ke pengerja-pengerjanya untuk tidak mengganggu dia. Ruth disuruh untuk mengikuti pengerja-pengerja perempuan petik bulir-bulir jelai itu. Dan mereka bekerja, dan kita diberitahu bahawa Ruth sudah bekerja dari pagi dan tidak istirahat. Dia berhenti sebentar saja. Dia tetap bekerja, dia tekun di dalam apa yang dia lakukan. Dan di dalam ayat 14, pada waktu makan, Ruth tidak dibiarkan begitu saja duduk di pinggir. Ruth adalah orang miskin, dia tidak punya apa-apa. Maka dia diundang oleh sang majikan, sang bos, untuk makan bersama. Dan sebenarnya itu cukup. Tapi kita melihat sekali lagi di dalam ayat 14, ayat 15, Boaz bilang, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipunggutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Seringkali kalau orang mempunyai usaha, dia mau mendapat untung sebesar-besarnya. Dia tidak mau ada yang dibagikan kepada orang lain. Lebih sederhana daripada itu, seringkali kalau kita ikut, kalau orang Ambon bilang pesta orang kahwin, resepsi pernikahan, kalau itu tiba waktunya untuk makan, kita harus antre. Dan kadang-kadang orang yang sebenarnya ada makanan cukup di rumah, dia nomor satu. Dan kadang-kadang kalau kita harus tunggu lama, bahkan makanan bisa habis. Karena ada orang lain yang terlalu memikirkan apa yang bisa diperoleh, dia tidak memikirkan orang yang susah. Atau orang lain, kalau di dalam konteks orang kahwin, orang lain. Dia yang pentingnya nomor satu, baca yang makan. Tapi dalam Boaz, kita melihat orang yang sangat memikirkan keberatan orang lain, kebutuhan orang lain, dan dia memberi belas kasihan kepada Ruth. Dan Ruth sadar di dalam ayat 10 bahawa dia tidak layak untuk menerima ini. Di dalam ayat 10 dikatakan, lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Ruth sadar bahawa dia benar-benar tidak punya apa-apa. Tetapi kebesaran hati Boaz memberi belas kasihan kepada dia dan mewujudkan kasih Tuhan kepada dia. Ini menjadi satu tantangan bagi kita.
di mana saja kita berada. Kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita sudah menerima kasih Tuhan yang diberikan secara gratis kepada kita, diberikan secara berlimpah-limpah kepada kita, bagaimana kita mewujudkan kasih itu kepada orang lain? Apakah kita seperti Boaz yang memperhatikan orang yang tidak ada arti di dalam masyarakat, tetap melindungi dia, atau apakah kita orang yang tahu mengenai kasih Tuhan tetapi tidak membagikan kepada orang lain? Mari ini menjadi satu pelajaran bagi kita dari kehidupan Boaz, dan boleh menjadi satu pelajaran untuk kita merenungkan di dalam minggu ini. Sejauh mana di dalam tempat kerja, di dalam hubungan kita satu dengan yang lain, kita mewujudkan kasih Tuhan kepada orang lain, walaupun mereka tidak balas kita. Amin.